Kaget kau, Mark menghela napas dan melihat ke langit malam. Dia berdiri di atap gedung apartemennya, 4 lantai ke atas dari bawah. Jika melihat ke bawah, kau bisa melihat hiruk-pikuk kehidupan. Kota yang biasa, tetapi jika kau melihat ke ruangannya, kadang-kadang Mark hanya berdiam diri di sini dan merenung, sungguh tenang dan damai. Atas, kau dapat melihat langit yang indah, dan kadang-kadang bulan purnama atau beberapa bintang. Mark berjalan di sepanjang perbatasan atap yang membantunya agar tidak jatuh pada kematiannya. Sudah sangat larut sehingga dia harus segera kembali ke apartemennya. Kemudian dia melihat sesuatu melambai tertiup angin beberapa meter jauhnya. Mark berjalan ke sana dan mengambilnya. Ternyata itu adalah koran hari ini. Ia mulai membaca halaman depan. Pria muda ditemukan mati di dekat hutan. Sebelumnya hari ini, John Parker, usia 20, ditemukan mati di dekat hutan bagian utara. Keluarganya menyatakan bahwa dia tidak pernah memiliki musuh yang nyata, tetapi dia sedikit pengacau. Tetap saja mereka tidak tahu siapa yang ingin dia mati. Kematiannya disebabkan karena kehilangan darah. Terdapat bekas luka yang tampaknya berasal dari hewan besar, tetapi selain itu, ditemukan simbol yang diukir di dahi pria itu. Simbol itu adalah unavailable. Mark meletakkan koran di tempat dia menemukannya. Dia tidak ingin artikel seperti itu merusak. Malamnya, dia berjalan di sepanjang perbatasan dengan lengan berada di atas. Ia menghadap ke langit. 20 tahun, sangat muda. Dia merasa kasihan pada anak itu. Dia sendiri hampir 30 tahun. Dia memikirkan semua hal yang manusia tidak akan pernah bisa lakukan sekarang. Setelah hidupnya hilang, Mark berusaha untuk tidak memikirkannya lagi. Dia tidak ingin depresi. Tanpa disadari, tangan Mark menabrak kotak kardus kosong yang ada di pinggir. Dia mencoba menangkapnya tetapi terlambat. Kotak itu jatuh ke trotoar. Itu aneh, dia tidak melihat mobil sama sekali. Hanya satu orang kesepian yang berjalan di sepanjang trotoar. "Hei, awas!" panggilnya, tapi agak terlambat. Kotak itu jatuh di kepala orang itu. Setidaknya itu hanya kotak kardus kosong. Dia pasti akan membatalkan permintaan maafnya jika saja ia tahu apa yang terjadi selanjutnya akan membuat dirinya membeku. Orang yang berada di sisi jalan memandangnya. Dia mengenakan hoodie hitam dan selendang bergaris hitam dan putih. Itu tentu saja bukan yang membuatnya membeku. Orang itu juga mengenakan topeng aneh, setengah gelap gulita dan setengah putih bercahaya. Dia berhasil mendapatkan kembali suaranya dan akan meneriakkan permintaan maafnya. Mungkin orang ini baru saja kembali dari pesta atau pertemuan aneh, sehingga kostum itu berhasil membuatnya membeku. Pria itu mengatakan sesuatu yang tidak bisa didengar Mark. Kemudian, pria itu melompat ke dinding. Dia mulai memanjat sisi bangunan, mirip dengan gaya laba-laba atau kadal. Mark kembali membeku, mulutnya ternganga, mencoba memahami apa yang dilihatnya. Pria aneh itu, bukan monster itu, mencapai puncak gedung dan berjongkok di tepi perbatasan. Mark sekarang melihat bagaimana dia bisa memanjat gedung dengan mudah. Dia mengenakan sarung tangan putih, tetapi ada cakar panjang hitam seperti kucing yang memanjang dari ujung setiap jari sarung tangan. Dia melihat bahwa topeng itu memiliki wajah di atasnya, tetapi hanya setengah wajah. Mereka saling menatap, hanya beberapa detik tetapi bagi Mark rasanya seperti selamanya. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Topeng monster itu berubah, mulut dan mata yang marah menghilang dan di sisi hitam topeng itu muncul mata yang gembira dan senyuman aneh. Monster itu memiringkan kepalanya ke satu sisi dan berkata, "Yubitaika, apakah kamu ingin bermain?" Mark menjerit dan berlari menuju pintu kecil ke bagian dalam gedung. Dia berdoa agar monster itu tidak mengikutinya. Dia sampai di pintu atap dan membukanya. Kemudian ia masuk ke dalam dan membanting pintu itu hingga tertutup. Terengah-engah, dia bersandar di pintu untuk menahannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya-tanya apakah monster itu masih ada di sana dan mengapa. Monster itu tidak mencoba untuk memaksa pintu terbuka. Dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang cara mengatakannya. Rasanya bahagia dan ceria, tetapi juga marah dan jahat. Dia mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk membuka pintu. Menaruh satu tangan di kenopnya, dia menarik napas panjang dan perlahan membuka pintu, siap untuk apapun yang ada di sisi lain. Mark berharap menemukan dirinya berhadapan dengan topeng aneh itu. Sebaliknya,
dia melihat bahwa monster itu masih di tempat dia meninggalkannya, duduk di tepi atap dan tersenyum dengan senyum aneh yang agak jahat itu. Monster itu berkata lagi, "Yubi Taika, omae, siha ana taga asobi sitai. Apakah Anda ingin bermain? Asteris tertawa, aku ingin kamu bermain." Mark membanting pintu hingga tertutup kembali. Kakinya jatuh dari bawahnya dan dia duduk di lantai. Dia tidak suka cara monster itu mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dia duduk di sana, sebentar, mencoba memahami apa yang terjadi. Yah, sudah terlambat, mungkin dia tertidur di atap dan bermimpi buruk. Dia memutuskan untuk memeriksa sekali lagi. Mark berdiri dan perlahan membuka pintu. Sebagian dari dirinya mengatakan bahwa monster itu akan berada di tempat yang sama, dan mengatakan hal yang sama. Bagian lain mengatakan kepadanya bahwa monster itu akan berada tepat di sebelah pintu, cakar terhunus dan siap untuk memotong. Dia salah, monster itu hilang. Itu hanyalah lampu-lampu kota dan suara beberapa mobil yang melintas. Dia menghela nafas lega, itu semua hanya mimpi. Pintu terbanting menutup wajahnya. Dia membuat suara kesakitan ketika logam pintu memukulnya di dahi. Markus menggosok-gosokkan kepalanya dan jatuh ke tanah. Apa-apaan itu? Dia berteriak kepada siapapun. Dia tidak menutup pintu, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak terlalu canggung, dan angin tidak cukup kuat untuk menutupnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya hembusan angin, tetapi pikirannya dengan cepat tidak setuju ketika dia mendengar tawa itu lagi. Asteris tertawa. Suara itu datang dari luar pintu, sedikit di atasnya. Monster itu pasti berdiri di atasnya. Mark terbangun bingung, dia berada di apartemennya sendiri, di tempat tidurnya. Dia melihat sekeliling untuk memastikan itu benar-benar tempatnya sendiri, itu. Dia menghela nafas lagi, itu pasti semua mimpi. Salah satu mimpi aneh yang bisa terasa begitu nyata, tetapi kemudian Anda menyadari itu pasti mimpi karena itu sangat aneh. Mark tertawa kecil pada dirinya sendiri, seolah monster seperti itu benar-benar ada. Rasa sakit, tiba-tiba di dahinya muncul yang membuatnya berhenti. Mungkin itu nyata dan dia tidak ingat. Kembali ke bawah, Mark dengan cepat menepis gagasan itu, mungkin dia terjatuh dalam tidurnya. Dan kemudian bangkit lagi, hal-hal seperti itu terjadi. Mark bangkit dan pergi ke kulkasnya untuk mengambil sesuatu untuk diminum. Meraih gelas. Dalam perjalanan ke sana, ia membuka sekotak jus jeruk untuk sarapan. Dia memiringkan karton untuk dituangkan ke dalam gelas ketika jus itu tumpah ke meja. Dia berhenti dan menatapnya, bingung. Kemudian dia menyadari bahwa ada luka tipis di sisi karton, sehingga ketika dimiringkan, jus itu tidak mencapai bagian atas tetapi keluar dari celah itu. Asteris tertawa. Suara itu lagi. Kali ini berasal dari dalam apartemen. Dia berbalik, dengan cepat, mencari keberadaan monster itu. Kemudian dia berhenti, menyadari betapa paranoid dan bodohnya dia. Jelas hanya berhalusinasi. Potongan di karton, bisa saja pacarnya yang melakukan itu, mereka baru saja bertengkar. Mark membersihkan kekacauan dan memutuskan dia tidak akan memiliki apapun untuk sarapan. Dia tidak ingin makan. Dia khawatir bagaimana dia akan berpacaran dengan pacarnya, Beatrice. Dia mencintainya dan ingin membuatnya mengerti betapa dia mencintainya. Dia menyalakan televisi dan menonton selama beberapa jam, melupakan masalahnya. Sekarang sudah siang. Dia bangkit dan berjalan ke dapur, meninggalkan televisi. Dia membuka lemari tempat dia menyimpan alkoholnya. Mengambil sebotol bir, dia menuangkan sedikit ke dalam gelas dan kemudian hampir menjatuhkan botol ketika dia melihat bahwa itu bukan bir, itu hanya air biasa. Dia mengerutkan dahi dan minum sedikit untuk memeriksa, dan itu hanya air biasa. Dia menatapnya dengan marah dan mengambil botol lain, lalu yang lain dan yang lain. Isinya semua telah digantikan hanya dengan air biasa. Dia menghela nafas dengan marah, dan kemudian ada lagi. Asteris tertawa. Mark melompat sedikit, monster itu tertawa lagi. Dia mengatakan pada dirinya lagi dan lagi bahwa dia hanya berkhayal. Dia baru saja paranoid karena mimpinya terasa begitu nyata. Beatrice bisa melakukan ini juga, tidak ada monster. Dia memeriksa sekeliling lemari untuk melihat apakah ada yang tersisa di sana. Di belakang, dia tahu dia punya 2 botol anggur dan 1 botol sampanya, tetapi dia ingin menyimpannya ketika
Beatrice memaafkannya. Dia melihat botol-botol itu dan akan menutup lemari ketika dia mengambil 2 kali, salah satu botol anggur itu hilang. Mark memandang di mana dia menyimpan gelas-gelas anggur dan salah satu dari mereka juga hilang. Beatrice juga bisa melakukan itu, dia sangat marah. Mark berkata pada dirinya sendiri dengan diam-diam, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menebusnya bahkan jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Lalu dia mendengarnya lagi. Asteris tertawa. Mark meninggalkan bar tempatnya berada. Dia datang ke bar ini untuk minum sedikit sebelum menghadapi Beatrice, tetapi dia sama sekali tidak ingin minum dan hampir tidak menyentuh apa yang dibelinya. Mark memberitahu dirinya sendiri bahwa dia akan pergi dan meminta maaf seperti pria dan berangkat menuju rumahnya. Mark mengulurkan tinjunya dan mengetuk pintu dengan keras. Dia menunggu. Tidak ada yang menjawab. Dia menekan bel beberapa kali, dan bisa mendengarnya berdering di dalam rumah. Masih tidak ada yang menjawab. Karena khawatir, dia mengetuk pintu dan meneriakkan namanya. Masih tidak ada yang menjawab. Dia mencoba kenop pintu, dan pintu itu terbuka. Itu aneh, dia biasanya mengunci pintu. Hal pertama yang dia perhatikan ketika dia masuk adalah jendela yang terbuka. Kayu yang berbatasan dengan sisi-sisinya sepertinya memiliki banyak bekas cakar di atasnya, seperti kucing yang ada di sana. Dia masuk ke ruang makan, memanggil namanya. Dia berhenti ketika melihat botol sampahnya di atas meja. Itu adalah botol yang dia miliki di kabinetnya. Itu terbuka. Dia mengambilnya dan memeriksanya. Ada sebuah catatan yang ditempel di sampingnya. Catatan itu berbunyi, "Beatrice, aku sangat menyesal atas pertarungan kita. Aku benar-benar ingin menebusnya karena aku mencintaimu sepenuh hati dan jiwaku." Gelombang Mark. Mark menatap catatan itu, melihat ke arah hati kecil mengikuti kata jiwa. Dia tidak ingat mengirim ini padanya. "Beatrice," teriaknya. Dia berjalan mengitari meja dan darahnya menjadi dingin. Dia melihatnya, Beatrice kesayangannya, di lantai. Dia tidak bergerak, dan pecahan kaca pecah mengelilinginya. "Beatrice!" teriak Mark dan berlari menghampiri Beatrice, mengabaikan luka yang diberikan. Pecahan kaca padanya, dia melihat dari bentuknya bahwa pecahan itu berasal dari gelas anggur. Air mata mengalir dari matanya dan dia memeluknya. Dia tahu kalau Beatrice sudah mati. Manis sekali dia. Mark berhenti dan mendongak. Itu dia, monster. Monster itu sedang duduk di ambang jendela. Meniru suaranya. "Aku benar-benar minta maaf. Kami bahkan bertarung sejak awal." Mark menatapnya. Kemarahan mendidih di dalam. "Soregano enda, si enda, dudayo, dudayo, Lalu dia meminumnya. Kemudian dia mati. Asteris tertawa racun. Asteris tertawa. Dia tertawa keras, sampai-sampai ia meletakkan tangan ke wajahnya untuk mencoba berhenti. Tertawa. "Kamu pikir ini lucu? Kamu membunuhnya. Aku akan membunuhmu." Mark berdiri dan mengambil botol sampahnya itu. "Omaenu suterukai gelombang. Kamu marah." Mark melempar botol itu, tetapi monster itu melompat keluar dari jendela sebelum botol itu mencapainya. Mark akan membunuhnya. Dia akan membuat monster itu membayar semuanya. Mark menghampiri lemari Beatrice. Dia tahu di mana Beatrice menyimpan pistol untuk membela diri. Dia menariknya keluar dan membuka klip, melihat bahwa hanya ada 4 peluru tersisa. Semuanya baik, dia memang hanya membutuhkan beberapa peluru. Mark berlari keluar pintu. Tidak ada tanda-tanda monster dimanapun. Dia tahu monster itu akan kembali ke apartemennya. Mark berlari secepat yang dia bisa, mengabaikan tanda silang dan orang lain. Yang ia lakukan hanya berlari. Dia mencapai gedung apartemennya dan berlari ke lantai. Ia membanting pintu apartemen hingga terbuka. Dia benar, monster itu ada di sana. Monster itu berada di atas rak buku sabil, memegang segelas anggur, dengan botol anggur di sisi lain. "Wainga monai, anggurnya habis." Dengan rasa amarah Mark mengarahkan pistol ke arah monster itu, lalu menembakkan peluru. Monster itu melompat ke dinding, meninggalkan gelas anggur dan menempel di atasnya dengan cakar-cakarnya yang tajam. Mark menembak untuk kedua kalinya, dan monster itu sekarang menghadap Mark, lengan kiri dan kakinya membungkuk lebih jauh daripada manusia normal. Dia menembak lagi dan monster itu jatuh ke lantai, sekarang merangkak. Mark menembak lagi dan monster itu menggulung untuk menghindar, lalu melompat kembali ke dinding, tetap di sana dan
menatap ke arah Mark. Mark berjalan mendekatinya dengan marah dan mengarahkan pistol ke dahinya. Dia menarik pelatuknya, tetapi hanya ada satu klik, menunjukkan bahwa tidak ada peluru. Lagi, monster itu mulai tertawa riang. Fueiru, gagal. Mark marah dan mengayunkan pistol ke arahnya untuk serangan jarak dekat, tetapi monster itu merangkak ke samping, mengambil gelas anggur yang tersisa di rak buku. Monster itu melemparkan gelas anggur ke Mark, tetapi Mark menghindarinya, lalu melemparkan botol anggur. Dan monster itu memukulnya di antara mata. Mark jatuh pingsan. Mark sadar kembali, dia berhadapan dengan monster itu. Dia menempel di langit-langit, lengan, dan kakinya membungkuk kembali pada sudut 90 derajat sehingga menghadap ke arah Mark. Topengnya berubah lagi. Senyum bercahaya di sisi gelap-gelap topengnya menghilang. Dan kerut marah muncul kembali di sisi putih topengnya. Kemudian dia berkata kepadanya dengan suara gelap, kurang suka main-main sebelumnya. Omae hamian bai kunai, kamu membosankan. Suaranya mendesis rendah, dan kemudian ia menerkam Mark. Pada hari itu polisi tiba di apartemen Mark, seorang tetangga memanggil mereka karena mereka telah mendengar tembakan senapan. Mark ditemukan mati, tanda cakar di seluruh tubuh dan tenggorokannya mencakar. Pembunuhan itu tampak seperti binatang, dan bekas cakar ditemukan di sepanjang dinding dan langit-langit. Jejak kaki berdarah ditemukan menuju jendela, jadi mereka memutuskan bahwa itu dilakukan oleh manusia. Setelah pemeriksaan lebih lanjut dari tubuh, mereka menemukan sesuatu yang diukir di kulit di dahinya. Tui kuna membosankan.